Selamat malam, teman-teman, ibu bapak, dan saudara dimanapun berada. Kembali bersama saya dalam program berbagi sedikit yang saya tahu terkait dengan beberapa hal yang saya pikirkan dalam beberapa kesempatan ini. Malam ini saya akan berbagi sedikit informasi terkait dengan apa yang saya sampaikan pada sekitar 2 minggu yang lalu ketika Departemen Pelkes GPIB mengundang saya untuk berbicara dalam sebuah tema sumber daya insani dalam rangka kemandirian pos Pelkes. Sebuah topik yang sangat menarik sekali. Nah, pada waktu itu saya memperkenalkan beberapa konsep dasar Pelkes GPIB atau pelayanan dan kesaksian GPIB. Nah, beberapa konsep dasar itu adalah misioner, kemudian multikultural, lalu yang ketiga kerahiman atau kehangatan, lalu yang keempat sekolah atau belajar tanpa batas, lalu yang kelima pemberdayaan ekonomi. Jadi kalau kita bicara tentang konsep dasar Pelkes GPIB, maka 5 hal itu menjadi praksis dari apa yang seharusnya dilihat secara utuh, bahwa Pelkes GPIB itu mempunyai konsep dasar yang pertama misioner, kedua multikultural, ketiga kerahiman kehangatan, keempat sekolah atau belajar tanpa batas, dan yang kelima pemberdayaan ekonomi. Nah, saya ingin melihat satu-satu dan ingin berbagi perspektif kepada saudara pada malam hari ini. Nah, ketika kita bicara konsep dasar Pelkes yang pertama sebagai misioner, maka kata misioner ini mengingatkan kita pada salah satu pohon tradisi sistematis GPIB yang terhubung dengan pemikiran pendeta Maitimu, yang mengubah satu paradigma gereja dari semula gereja itu pendeta sentris, kemudian menjadi majelis jemaat sentris, lalu bergeser dengan konsep jemaat misioner atau gereja misioner. Nah, dalam konsep ini jemaat itu menjadi pelaku utama dari misi Allah. Jadi bukan hanya pendeta, bukan hanya diaken penatua yang menjadi pelaksana misi Allah, tetapi seluruh warga jemaat. Dan fungsi warga gereja menurut Maitimu yang pertama adalah ia menyebar di masyarakat. Dan inilah yang dimaksud dengan misioner, menyebar. Jadi dia tidak terkungkung dalam satu tempat atau bahkan menjadi jemaat yang tertutup, tidak. Dan dengan menyebar, maka jemaat itu dipanggil untuk menghadirkan kebaikan Allah di tengah-tengah dunia milik Allah ini. Nah, yang kedua, menghadirkan berkat di masyarakat ramai. Jadi fungsi warga gereja yang kedua menurut Maitimu adalah menghadirkan berkat di masyarakat ramai. Jadi panggilan kita ketika menyebar, berada di tengah-tengah masyarakat luas itu adalah menghadirkan berkat, menghadirkan kebaikan Allah. Dan ketika disebut masyarakat ramai, maka
hari ini kita harus menyebut bahwa masyarakat ramai yang dimaksud adalah masyarakat yang multikultur atau masyarakat yang terdiri dari banyak agama, banyak budaya, dan itulah yang dimaksud dengan multikulturalisme. Nah, ketika kita bicara multikultur, maka kita bertemu dengan konsep dasar Pelkes GPIB yang kedua, yaitu multikultural. Nah, ketika kita menyebut kata multikultur, maka kata ini mengingatkan kita pada salah satu istilah kunci dalam buku sejarah GPIB yang ditulis oleh S.W. Lontoh dan Hale Yonatan, yaitu Bahtera Gunadarma. Dalam buku itu dikatakan bahwa eksistensi GPIB adalah multikultural, karena di dalamnya terhimpun berbagai suku, latar belakang, bahasa, dan kebudayaan. Nilai-nilai dasar dari multikultural itu adalah toleransi, keterbukaan, solidaritas, kerjasama, sikap respek dan hormat antara satu orang dengan orang lain, termasuk antara satu kelompok suku dengan kelompok suku yang lain, dan semua merasa menjadi bagian dari gereja ini. Semua merasa menjadi putra dan putri yang boleh hidup di dalam gereja yang namanya GPIB. Jadi Pelkes itu punya konsep yang sangat mendasar bahwa gereja ini adalah gereja multikultur yang terdiri dari banyak budaya, banyak suku yang boleh tinggal di dalamnya, dan karena itu kita hendak mengembangkan nilai-nilai yang sejalan dengan nilai-nilai multikultur yang toleran, yang terbuka, penuh solidaritas, sikap respek dan hormat. Lalu yang ketiga, Ibu Bapa dan saudara-saudara, konsep dasar Pelkes adalah kerahiman atau kehangatan. Nah, konsep ini saya pinjam dari pemikiran Johannes Calvin, seorang reformator gereja, yang mengatakan bahwa gereja itu adalah ibu. Jadi ketika Calvin mengatakan gereja adalah ibu, maka konsep ini memperlihatkan bahwa di dalam gereja harus ada kehangatan. Di dalam gereja harus ada penerimaan satu terhadap yang lain. Mengapa? Karena Calvin membayangkan bahwa kehangatan gereja itu seperti kehangatan dari rahim Allah. Bahwa semua orang boleh hidup di dalam yang namanya gereja. Tidak ada orang yang ditolak atas nama apapun untuk berdiam dan tinggal di dalam gereja. Sehingga ketika dikatakan konsep dasar Pelkes yang ketiga adalah kerahiman kehangatan, mari kita mengingat baik-baik pesan dari Johannes Calvin bahwa gereja itu ibu, di mana kita menerima satu dengan yang lain dalam kehangatan seperti Allah yang menerima kita, dan tidak ada seorang pun yang ditolak atas nama apapun untuk berdiam tinggal di dalam gereja. Lalu yang keempat, Ibu Bapak, saudara-saudara, konsep dasar Pelkes adalah sekolah. Belajar tanpa batas. Mengapa saya mengatakan begini? Lagi-lagi, Ibu Bapak dan saudara-saudara, pemikiran ini saya pinjam dari apa yang dikatakan oleh Johannes Calvin, bahwa gereja adalah sekolah. Gereja adalah sekolah untuk kita jadi orang baik. Itu berarti bahwa di dalam gereja, semua orang tidak otomatis menjadi orang baik. Kita semua pada hakikatnya belajar. Belajar menata percakapan kita. Belajar bersikap supaya
sikap kita menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan konsep dasar Pelkes keempat sebagai sekolah ini juga menantang kita bahwa Pospelkes itu tidak harus dimengerti sebagai tempat pembuangan, tapi justru dipahami sebagai tempat kita belajar dari pengalaman bersama dengan umat Tuhan di sana. Dan ketika dikatakan konsep dasar Pelkes itu adalah sekolah, itu berarti bahwa gereja ini punya kepentingan besar agar siapapun yang pernah ditempatkan di pos Pelkes, mereka punya kesempatan yang sama untuk suatu saat mereka mengembangkan diri, mengembangkan ilmunya, diberi kesempatan untuk belajar, menambah ilmu, dan karena itu memberikan kontribusi, partisipasi bagi kemajuan gereja itu sendiri. Jadi konsep dasar Pelkes yang keempat adalah sekolah, belajar tanpa batas, belajar dari pengalaman, belajar untuk makin baik sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Lalu yang kelima, yang terakhir, konsep dasar Pelkes GPIB adalah pemberdayaan ekonomi. Ketika kita menyebut hal ini, maka hal ini sebetulnya terhubung dengan apa yang kita pikirkan ketika berbicara Pospelkes. Pospelkes adalah sebuah tempat di mana kita melihat bahwa ada banyak potensi yang Allah karuniakan di pos-pos Pelkes yang ada di pedalaman. Tetapi kita yang pernah ditempatkan di sana atau yang sekarang sedang ditempatkan di sana dipanggil untuk menggali begitu kayanya potensi-potensi yang ada di jemaat-jemaat pos Pelkes. Tujuannya agar pemberdayaan ekonomi bagi jemaat di pos Pelkes itu pada waktunya akan menghantar mereka menjadi jemaat yang secara teologi mengalami kemandirian, kemudian secara daya juga mengalami kemandirian, tetapi juga secara dana mereka juga mengalami kemandirian. Jadi konsep dasar Pelkes GPIB yang kelima adalah pemberdayaan ekonomi. Dan ketika kita bicara pemberdayaan ekonomi, maka kiranya jemaat-jemaat di pos Pelkes tidak sendirian. Karena itu dibutuhkan kerjasama lintas bidang. Antara lain jemaat pos Pelkes itu sendiri, jemaat induk, kemudian Departemen Pelkes dalam hal ini UP2M, jemaat pendukung, bahkan jejaring dengan pemerintah. Sehingga pos Pelkes itu benar-benar diharapkan mengalami kemandirian secara teologi, daya, dan dana. Ibu Bapak dan saudara-saudara, itulah sharing saya malam ini terkait dengan pemberdayaan pos Pelkes GPIB yang saya sebutkan sekali lagi merupakan sebuah kesatuan holistik bahwa pos Pelkes itu mempunyai konsep-konsep dasar, yang pertama misioner, kedua multikultural, ketiga kerahiman, kehangatan, keempat sekolah, belajar tanpa batas, dan yang kelima pemberdayaan ekonomi. Kelima konsep dasar ini punya sandaran pada tradisi biblis, tradisi sistematis, dan tradisi lokal setempat, menjadi sebuah kesatuan berpikir, praksis bergereja yang kita harapkan semakin baik ke depan. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati kita.